Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. And I want to introduce myself. My name is Ardian Putra Merdianto. You can call me Ardian. I'm from Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa University. Oke, and in this video ini akan berisikan about invitation. Kita akan belajar, we will learn about invitation and formal invitation, informal invitation, social function in formal invitation, and the last is structure in formal invitation. Okay, in the first meeting we will learn about invitation and formal invitation. Kita akan mulai belajar mengenai invitation dan formal invitation pada pertemuan pertama kali ini atau pada video pertama kali ini. Oke, mari kita lanjutkan pada slide yang pertama. Oke, in the first slide kita membahas mengenai the example of invitation. Di situ ada pertanyaan, who are the speakers, and then what kind of the invitation, and then what occasion in the invitation for, and that is in this chapter we are going to discuss about formal invitation. Okay, the next slide is what is the invitation mean, atau apa makna atau arti dari invitation tersebut. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya guys. In the next slide is the mean of invitation atau pengertian dari invitation. An invitation is a request for a person's attendance at an event. Jadi pengertian dari invitation adalah meminta seseorang untuk datang pada suatu acara atau kegiatan. An invitation is a request for a person's attendance at an event. Itu adalah meminta seseorang, invitation atau surat itu adalah pengertiannya adalah untuk meminta seseorang untuk datang pada suatu acara atau kegiatan. And then di bawahnya tertulis two types of invitation. The first one is formal invitation, and then the second one is informal invitation. Okay guys. Okay, next slide. Nah, di sini di slide yang keempat ini ada pengertian dari formal and informal invitation. There is a pengertian ya, the explain ya, for formal and informal invitation. The number one is formal invitation. Is invitation which follow a dignified form, tone, or style in agreement with established norms, custom, or values. Oke guys, kalian bisa lihat ya di situ ya pengertian dari formal invitation. Jadi maknanya adalah undangan itu mengikuti bentuk, nada, atau gaya yang bermartabat sesuai dengan norma atau adat istiadat atau nilai yang telah ditetapkan. Jadi undangan itu adalah suatu bentuk permintaan seseorang untuk datang yang isinya itu sesuai dengan adat istiadat, gaya atau nada. Nada itu yang disampaikan secara formal, secara langsung, yang sesuai dengan daerah yang kalian tempati tersebut. Seperti itu ya. And then kita akan membahas mengenai yang kedua dulu ya, mengenai informal invitation. Informal invitation is an invitation about personal recruitment that is written informally. But kita akan bahas, we can learn itu the next meeting ya, di meeting kedua. Oke. Kita akan membahas mulai memasuki materi formal invitation. Oke guys, do you ready to learn about formal invitation ya? Kita mulai masuk ke materi invitation formal. Nah, ini ya. Formal invitation can be written as a letter and cards. Formal invitation are issued for formal function. Here the example. Nah, jadi di sini itu adalah fungsi dari formal invitation. Ini yang pertama adalah the opening of an art gallery, a company, or a film.
bisa kalian lihat ya di sini ya. Itu artinya adalah untuk pembukaan galeri seni perusahaan atau firma. Yang number 2 is meeting or konferensi. Itu adalah digunakan untuk rapat atau konferensi yang biasanya diikuti oleh orang-orang penting ya. Jadi kita harus menggunakan kita harus menggunakan formal invitation. And then number 3 is the launching of a product atau peluncuran suatu produk. Itu juga harus menggunakan formal invitation karena produk itu mungkin akan digunakan oleh orang-orang penting. Jadi kita harus menyampaikannya secara formal. And then a special exhibition or promotion atau pameran atau promosi khusus. Untuk promosi khusus kita harus menggunakan formal invitation. And then the introduce new members or partner. Untuk memperkenalkan anggota atau mitra baru, kita harus menggunakan formal invitation karena itu orang baru ya. And then the wedding ceremony bisa digunakan pada acara pernikahan, tetapi pada acara pernikahan tergantung kalimat yang digunakan di dalamnya. Apakah menggunakan kalimat formal atau menggunakan kalimat informal. Tetapi kebanyakan untuk wedding celebration atau wedding ceremony itu menggunakan formal invitation. Untuk inauguration atau inaugurasi, and then the last is formal invitation to dinner with client, untuk makan malam dengan klien. Biasanya itu sangat resmi ya, karena menyangkut perusahaan. Okay guys, I think that's over today. That's over to this video, the first meeting. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to this video. Pada video yang kedua ini atau meeting kedua ini, we will learn about informal invitation ya. Setelah kemarin kita belajar mengenai invitation and formal invitation, and the second video ini kita akan membahas mengenai we will discuss about informal invitation. Okay. In the first slide atau slide pertama kita akan mengetahui makna the meaning of informal invitation. Di sini disebutkan bahwa informal invitation is an invitation about personal recruitment that is written informally, and informal invitations are usually distributed to family or close friends for events that are more casual and informal. For example, invitation for birthday or invitations for dinner together. Unlike the formal version, the informal invitation format is not bound by rules and is free. Oke guys, apakah kalian mengetahui apa makna dari informal invitation ini? Do you know about the informal invitation mean? Oke ya, kita akan mencoba untuk membahasnya atau mengetahui maknanya. Undangan informal adalah sebuah undangan mengenai kebutuhan pribadi yang ditulis secara informal, bukan secara formal. Undangan informal biasanya dibagikan kepada keluarga atau teman dekat atau sahabat kita sendiri untuk acara yang santai atau informal, tidak formal. Jadi acara santai, acara keluarga. Misalnya untuk undangan ulang tahun atau undangan makan malam bersama keluarga atau bersama teman sebaya kita. Tetapi jika makan malam itu bersama klien atau orang yang lebih penting seperti dosen atau guru, itu kita menggunakan formal invitation. Tapi kalau dengan keluarga sendiri atau dengan teman sebaya atau sahabat, kita menggunakan informal invitation karena itu bersifat santai ya teman-teman. And ini berbeda dengan versi formal. Undangan formal biasanya terikat oleh peraturan dan itu harus bersifat formal. Ada peraturannya, harus ada logo atau yang kemarin sudah kita bahas ya mengenai formal invitation. And then the formal invitation nanti kita akan membahas mengenai strukturnya. Nanti kalian akan mengetahui pada video yang ketiga ya. So pada kali ini kita akan bahas mengenai informal dulu. Pada informal ini tidak terikat oleh aturan atau lebih bebas sifatnya.
Kalau formal nanti akan terikat oleh aturan, ada structure-nya, kita akan bahas pada video ketiga. Jadi kalau untuk undangan informal ini adalah lebih bebas kalian berekspresi di dalam informal invitation-nya, dalam invitation-nya kalian yang akan kalian buat. Oke guys, sekian dulu mungkin ya untuk informal invitation. Oke, the next slide ini ada contohnya, bisa kalian lihat dan kalian pelajarin ya. Oke, thank you so much for your attention. Thank you so much to watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this video. This is a video ketiga ya, video untuk meeting 3, yaitu we will discuss about social function of formal invitation, and the last is structure of formal invitation. Jadi pada video yang ke meeting 3 ini atau pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai social function of formal invitation. Itu maksudnya itu adalah untuk membahas mengenai fungsi sosial dari formal invitation. And then kita akan membahas mengenai struktur dari formal invitation. Do you ready toh? You ready to discuss this material? To learn this material? Oke, kita akan masuki slide yang pertama. Mengenai social function of formal invitation. Yang pertama adalah to maintain interpersonal relationship in formal context. Artinya adalah untuk menjaga hubungan interpersonal dalam konteks formal. And then yang kedua adalah to invite someone to formal and social event. Adalah untuk mengundang seseorang ke acara formal dan sosial. Jadi maksudnya itu adalah formal invitation itu untuk mengundang orang-orang penting seperti presiden, menteri, atau orang yang penting menurut kita seperti dosen, guru, seperti itu, ke acara-acara formal dan acara-acara sosial. Oke, next ya, kita lanjut mengenai structure dari formal invitation atau structure of formal invitation. An invitation consists of requesting someone's presence, stating the specific event, and setting the time and place. The following is the general structure of formal invitation. Jadi maksudnya adalah undangan itu adalah untuk meminta kehadiran seseorang, menyatakan peristiwa tertentu, mengatur waktu dan tempat. Jadi undangan formal itu adalah undangan yang bersifat meminta atau memohon kepada seseorang untuk datang dan menghadiri peristiwa tertentu, serta mengatur tempat dan waktu kapan orang tersebut akan datang pada kegiatan yang akan kita selenggarakan, seperti itu ya. And then the following is the general structure of formal invitation. Berikut ini adalah struktur umum dari formal invitation atau undangan formal. Yang pertama itu logo itu logo. And then the name of the person atau company who invites. Nama seseorang atau perusahaan yang mengundang. Jadi nama kita. Jika kita mengundang ke orang lain, nama kita harus tercantum di situ. Oke, selanjutnya adalah the request participant. For example, request the pleasure of your company at ... seperti itu. Itu adalah permintaan dari partisipan. Misalnya meminta perusahaan Anda untuk datang ke seperti itu ya pemirsa, atau datang di seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah the occasion or event for the invitation. Acara atau event atau kegiatan tertentu, undangan untuk kegiatan tertentu. And then the purpose of the event, for example, in honor of the school presidential election. Ketujuan acara, misalnya dalam rangka memperingati pemilihan presiden di sekolah, atau kalau di sini biasanya untuk memperingati pelantikan kepala sekolah, seperti itu teman-teman. The next is the date of the occasion. On a formal invitation, read it out Saturday atau the 28th of March. Itu waktu acara, waktu dalam acaranya. Pada undangan resmi tertulisnya itu kalau Saturday harus S-nya gede, S-nya besar seperti itu. Jamnya itu harus kayak gini ya, the 28th of March, M-nya gede juga seperti itu teman-teman. And then the next is
the place of the occasion including street address and the building name. Tempat acara termasuk jalan, nama jalan atau alamat jalan dan nama gedung atau mungkin nomor gedung, nomor rumah ya kalau di sini ya. And then the bottom right hand corner in the invitation is reserved for special instruction. Jika ada sudut kanan bawah pada undangan disediakan instruksi khusus. Kalau di sini biasanya NB jangan sampai telat kayak gitu ya teman-teman. And then selanjutnya itu the request for reply, RSVP, atau biasanya meminta seseorang yang kita undang itu untuk membalas pesan kita. Okay, I think that's all for today guys. Thank you so much for your attention. Thank you so much for watching this video. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Thank you so much guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.